Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita, teknik pengolahan sampah dengan materi nilai kalor. Nilai kalor penting kita pelajari karena nilai kalor akan berkaitan dengan pengolahan secara termal, yaitu misalnya insinerasi, gasifikasi, ataupun pirolisis. Nilai kalor sendiri sebetulnya di pertemuan 10 ya, walaupun kita agak mengacak dari pertemuan kita, tapi tidak masalah ya, nilai kalor tetap perlu kita pelajari. Poin pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menjelaskan nilai kalor dan cara perhitungannya. Kalor itu sendiri apa? Kalor merupakan heat ya bahasa Inggrisnya. Adalah energi kinetik atau energi termal yang ditransfer ke dalam molekul yang menyebabkan terjadinya perbedaan suhu. Kalor secara spontan berpindah dari objek yang lebih panas ke objek yang lebih dingin temperaturnya. Satuan dari energi adalah joule, disimbolkan dengan huruf J, atau satuan lain yang biasa dipakai adalah satuan kalori. Jadi, kalori itu sendiri didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Sebetulnya nilai kalor itu adalah banyaknya panas yang dihasilkan pada pembakaran sempurna suatu bahan. Jadi katakanlah saya punya 1 kilogram sampah, ketika saya bakar itu kalori yang dihasilkan berapa banyak. Ketika saya punya 1 kilogram batu bara, ketika saya bakar secara sempurna berapa banyak kalori yang bisa saya hasilkan. Ya, definisi sederhananya seperti itu. Nah, ini perbandingan nilai kalori berbagai material. Jadi ini contohnya solid waste ya. Municipal solid waste secara umum itu nilainya sebetulnya rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Hanya 2 sampai 4 megajoule ya per kilogram gitu dibandingkan dengan yang lain nih. Metan ya sangat besar, hidrogen lebih besar lagi. Tapi nilai yang kecil ini bukan berarti bahwa oh kalau begitu tidak untung dong Pak dalam pengolahan sampah menggunakan termal gitu ya. Sebetulnya tergantung perspektif kita ya, kita ingin mencari untung atau kita ingin mengolah sampah kita. Tapi sebetulnya bisa juga kita mendapatkan keduanya asalkan kita salah satu caranya ya dengan mengoptimalkan nilai kalor dari sampah kita gitu. Misalnya dengan cara pemilahan sejak awal, kemudian kita eh, apa ya, ya sampah-sampah yang memang mempunyai nilai kalor rendah jadi olah dengan cara yang lain gitu, bukan dengan secara termal. Jadi pemilahan juga ternyata penting ya, walaupun mungkin diolahnya dengan cara diinsinerasi ataupun yang lainnya. Nah, nilai kalor ada dua jenis ya, diantaranya adalah high heating value atau nilai kalor tinggi, dan ada low heating value, LHV atau nilai kalor rendah. Kadang juga disebut NKT ya, ini NKR ataupun istilah-istilah lain. Tapi intinya sama saja. Nilai HHV ini mengasumsikan bahwa air dalam bentuk terkondensasi. Jadi airnya tuh ya apa ya? Terkondens gitu di dalam produk kita gitu, di dalam bahan kita. Sedangkan ketika kita menghitung nilai LHV, airnya itu berada dalam bentuk uap air. Jadi nilai LHV ini sudah memperhitungkan energi yang diperlukan untuk menguapkan kandungan airnya. Mana yang lebih baik sebetulnya ya akan lebih sesuai ya ketika kita menghitung nilai LHV-nya karena kan kondisi sampah itu kan tidak semuanya kering ya dan apalagi sampah di Indonesia itu ya mungkin kadar airnya cukup tinggi sehingga nilai LHV itu ya lebih apa ya mungkin lebih sesuai gitu dalam menghitung nilai kalor kita. Ini sebagai rumus ya, rumus perhitungan. Jadi LHV ini sama dengan HHV dikali 1 min W dikurangi 584,85 dikali W. Dengan W adalah kadar air dalam fraksi berat basa. Jadi W ini kadar air.
Dan rumus ini dalam satuan kilokalor per kilogram. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa nilai LHV itu berarti akan lebih rendah daripada nilai HHV. Namanya juga low ya. Low heating value berarti dia nilainya lebih rendah dibandingkan nilai HHV. Sebagai contoh, berdasarkan hasil 8 sampel analisis bom kalorimeter, jadi salah satu cara mengukur nilai kalor dengan ini. Dari sampel sampah yang sama diperoleh nilai rata-rata HHV sama dengan 4.500 kilokalor per kilogram kering. Hitunglah nilai LHV bila kadar air sampah berturut-turut 30% dan 60%. Jadi nilai HHV-nya ini tidak memperhitungkan kadar airnya. Nah, sedangkan LHV kita perhitungkan nih, akan ada kadar air sampah. Kita hitung sebetulnya nilai kalor ini tuh sebetulnya berapa banyak. Nah, ini rata-rata ya nilainya tuh nilai rata-ratanya segini. Nah, kita hitung menggunakan rumus yang ketika kadar airnya 30%, maka LHV sama dengan ini HHV 4.500 dikali 1 min 0,3 ya, ini dari persentasinya. Dikurangi 584,85 dikali 0,3 didapatkan 4.209 kilokalor per kilogram. Sedangkan ketika kadar air yang 60%, LHV sama dengan 1.449 kilokalor per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa nilai LHV akan turun seiring naiknya kadar air sampah. Ya tentu saja ya airnya makin banyak, ya yang sebenarnya sampahnya itu sendiri gitu yang digunakan untuk eh, dibakar gitu ya, itu kan apa ya bisa dikatakan ya kalornya akan jadi lebih rendah gitu yang dihasilkan karena airnya semakin banyak. Jadi lebih representatif ya ketika menghitung menggunakan LHV. Nah, perhitungannya banyak ya, bukan hanya rumus yang tadi, ada yang menggunakan approximate analysis, dan ada yang menggunakan ultimate analysis. Nanti kalian coba pelajari sendiri, dan bisa didiskusikan di classroom atau di kolom komentar. Materi saya hari ini bisa dipelajari kembali. Atas perhatiannya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.